Salam ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa berbagi firman Tuhan lagi dengan ibu bapak saudara melalui renungan harian Majelis Resort GKE Puruk Cahu untuk hari ini tanggal 8 Desember tahun 2022. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah yang menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Oleh karena itu kami tidak takut menjalani kehidupan sepanjang hari ini karena kami mulai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman ini dapat dimeteraikan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10 di bawah perikop hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semuanya berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Firman Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tetap ada untuk selama-lamanya. Salam ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan. Seperti yang sering kali saya katakan bahwa kita memang sedang hidup di dunia yang sudah semakin tua. Kalau kita memperhatikan apa yang Alkitab katakan tentang dunia ini, tentu kita sudah menyadari bahwa kita sekarang hidup di zaman akhir, di mana tanda-tanda seperti yang dicatat dalam Alkitab sudah sering kita lihat, kita saksikan dan kita jumpai. Dan dalam renungan ini saya berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang sering kita dengar dan sering kita perhatikan, terutama apakah segala sesuatu yang terjadi pada hari-hari terakhir ini, termasuk adanya pandemi COVID-19 yang baru saja kita lalui bersama, apakah itu merupakan tanda bahwa hari Tuhan atau kedatangan Kristus yang kedua akan segera tiba?
Nah, Bapak Ibu Saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tentu saja kita tidak bisa menjawabnya dengan gamblang tanpa memperhatikan apa yang firman Tuhan sampaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa itu. Misalnya, Matius 24 ayat 3-8 itu menulis tentang tanda-tanda umum. Apa sih yang akan terjadi apabila kita sudah menjelang zaman akhir? Yang pertama di sana dicatat akan datangnya penyesat. Dan di dalam ayat yang baru kita dengarkan tadi juga, pada zaman akhir ini akan muncul pengejek-pengejek dengan ejekannya. Dan juga kita akan melihat adanya perang, pertikaian bangsa yang bangkit melawan bangsa. Dan kita juga akan menyaksikan adanya kelaparan, penyakit sampar. Dan juga tanda lain yaitu gempa bumi, bencana alam dan seterusnya, Ibu Bapak dan Saudara. Akan tetapi kalau kita memperhatikan Matius 24 ayat 8 itu juga berkata bahwa itu baru permulaan. Artinya itu belum sungguh-sungguh mengatakan bahwa Kristus akan segera datang. Nah, memperhatikan 2 Petrus pasal 3 ayat 1-10 yang baru saja kita baca bersama. Tentu kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa apa yang dicatat di dalam Alkitab itu berkorelasi antara satu dengan yang lain. Dan juga ini semua merupakan peringatan bagi kita. Apa yang dapat kita pelajari dari nas bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang pertama, bahwa hari Tuhan itu sedang dipersiapkan. Kita baca ayat yang ke-7 dari 2 Petrus 3 ayat 1-10 tadi. Ayat yang ke-7 berkata demikian, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, hari Tuhan itu sedang dipersiapkan. Dan itu akan terjadi pada saat yang nyata yang Tuhan sudah siapkan. Dan tentu saja kita tidak mengetahui kapan waktunya tiba. Yang kedua, firman hari ini juga mengajarkan agar kita selalu waspada. Karena ayat yang ke-8 itu berkata bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu 1000 tahun bisa sama seperti satu hari. Dan satu hari itu bisa sama seperti 1000 tahun. Tergantung Sang Empunya waktu yang mengatur segalanya. Kita hanya diam menantikan dengan waspada, dengan meyakini bahwa suatu ketika hari Tuhan itu pasti akan datang kepada kita untuk menggenapi apa yang telah Tuhan firmankan. Oleh karena itu kita harus waspada di dalam hidup ini. Lakukan segala perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan selama kita hidup dan tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya. Yang ketiga, kapan hari Tuhan itu datang? Bisa jadi karena Tuhan menunggu kita supaya tidak ada yang binasa. Ayat 9 tadi berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bisa jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, hari Tuhan itu belum waktunya tiba untuk mempersiapkan kita agar ketika hari itu tiba, kita bukan orang-orang yang diarak masuk ke dalam penghukuman, tetapi kita diberikan waktu untuk berbalik, untuk bertobat dari segala jalan kita yang jahat, yang bisa menyebabkan Tuhan murka. Oleh karena itu, hari Tuhan itu dipersiapkan sesuai dengan janjinya agar tidak ada satupun orang dari kita yang binasa dari antara orang-orang percaya ini. Oleh karena itu ya rekan-rekan, ibu bapak, saudara, sedang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jika hari ini kita masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja, untuk melayani, untuk berbuat dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, lakukan yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan. Bertindaklah didasari rasa takut akan Tuhan, karena mungkin Dia menunggu kita, sehingga tidak ada dari satupun dari antara kita yang binasa. Dan
Yang paling penting yang harus kita ingat Bapak Ibu dan Saudara, yang keempat, bahwa hari Tuhan itu pasti tiba. Jika menurut Tuhan telah genap waktunya, maka harinya akan tiba. Ayat 10 tadi berkata demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hari Tuhan itu pasti akan tiba. Dan Tuhan sudah memberi kita kesempatan untuk menyiapkan diri kita pada hari itu. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah berpegang teguh pada pengharapan di dalam iman yang teguh akan janji Tuhan, bahwa Ia akan menyelamatkan orang-orang benar yang takut akan Dia. Oleh karena itu, tetaplah setia, tetaplah lakukan bagian kita yang terbaik, lakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, sehingga kita tidak binasa pada saat hari Tuhan yang sedang dipersiapkan ini tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena dari firman-Mu kami selalu diingatkan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau setia. Engkau bukan kami manusia yang bisa ingkar terhadap janji. Oleh karena itu kami mengimani jika Engkau katakan bahwa Engkau akan datang segera dan membayarkan upah setiap orang sesuai dengan tindakannya. Kami percaya itu semua terjadi ya Tuhan. Mengenai kapan waktunya, hanya Engkau yang berdaulat untuk menetapkannya. Bagian kami adalah memberikan yang terbaik dari diri kami, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan berita-berita keselamatan itu kepada semua orang di sekitar kami, sehingga pada saatnya tiba tidak ada yang binasa, karena semua telah mendengar beritanya, berita Injil, lawatan Tuhan telah datang. Terima kasih Tuhan, jika Engkau berkenan memakai kami untuk memberitakan keselamatan yang datang daripada-Mu, itu bukan karena kami yang memilih Engkau, melainkan Engkau yang telah memilih kami. Kami adalah orang-orang berdosa yang tanpa kasih-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Mempersiapkan diri kami ketika Engkau datang, kami sudah siap untuk masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin kami, mengerahkan kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau berdoa syafaat untuk pelayanan di jemaat GKE, di kawasan resort GKE Puruk Cahu ya Tuhan. Jemaat-jemaat dimanapun berada, para hamba Tuhan, para pendeta, pikaris, penginjil, PPG, dan bahkan para penetua diakon dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan gereja-Mu melalui resort GKE Puruk Cahu. Kiranya Engkau pakai kami semua sungguh-sungguh untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat di GKE Beras Belange, di gereja Lacamangka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan jemaat ini. Engkau berkati Ibu Pendeta yang bertugas di sana. Berikan ia kesehatan, kekuatan, mempersiapkan masa raya Natal ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menolong para hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, para rekan sekerja kami ya Tuhan yang melayani. Biarlah kiranya kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami doakan pelayanan di resort GKE Puruk Cahu dapat berjalan dengan lancar. Persiapan-persiapan Natal yang dilakukan, Engkau yang menyertainya, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di wilayah Kabupaten Murung Raya ini Tuhan. Engkau berikan sinergi yang baik antara kami semua, saling mendukung, saling menopang, mendoakan agar kiranya pelayanan kepadamu, kepada umatmu dapat kami lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, penuh dengan rasa
takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Keberkati pemerintah daerah kami, Pak Bupati, Ketua DPRD, Sekda, kepada seluruh kepala OPD, biarlah kiranya Tuhan menolong mereka Tuhan, agar mereka dapat menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Mururaya ini dengan baik, dengan takut akan Engkau. Dan biarlah kiranya ada berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan para pemimpin kami. Ampuni setiap dosa dan salah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.